Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester United capai sejarah baru di Liga Premier Inggris. Manchester United adalah klub pertama dalam sejarah yang meraih 300 kemenangan tandang di ajang Liga Premier Inggris setelah mereka mengalahkan Brentford dengan skor 3-1 Kamis 21 Januari dini hari. Bermain di Brentford Community Stadium semalam, Setan Merah membungkus 3 poin berkat gol-gol dari Anthony Elanga, Mason Greenwood dan juga Marcus Rashford. Semuanya di babak kedua, sedangkan tuan rumah hanya bisa membalas lewat Ivan Toney jelang bubaran. Kemenangan itu masih belum mengubah posisi skuad Rangnick di table klasmen, sebagaimana mereka tetap di urutan ke-7, namun jarak dengan tim penghuni zona Liga Champions tinggal 2 angka. Setotal ada 49 klub selain United yang pernah bermain di Liga Premier sejak 1992, dan Setan Merah sudah mengalahkan 47 dari mereka di markasnya. Tercatat hanya Huddersfield Town dan juga Swindon Town yang gagal dikalahkan United di kandangnya, dengan klub yang pertama meraih 4 poin dalam 2 musimnya. Menurut catatan, United gagal mengalahkan Derby County saat mereka bermarkas di Baseball Ground, Middlesbrough di Irish Park dan juga Sunderland di Roker Park. Namun ketiganya pernah dikalahkan ketika sudah di stadion baru. Villa Park di kandang Aston Villa dan juga Goodison Park markas Everton sudah menjadi tempat favorit untuk dikunjungi The Red Devils. Sebanyak 17 kemenangan pernah dicicipi United di kandang Villa dan Everton di ajang Liga Premier. Kemudian tempat ketiga diisi oleh St. James Park, kandang Newcastle United, yang berhasil dikalahkan di depan pendukungnya sendiri sebanyak 14 kali. Adapun posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati Anfield, kandang Liverpool, dan markas Tottenham Hotspur yang lama, yakni White Hart Lane, 12 kemenangan. Man of the match, Brentford versus Manchester United, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes terpilih sebagai pemain terbaik alias Man of the match Brentford versus Manchester United, duel lanjutan Premier League musim ini, Kamis 20 Januari. Bertandang ke Brentford Community Stadium, kali ini United harus berjuang untuk memetik kemenangan dengan skor 3-1. Brentford bermain sangat bagus di babak pertama ketika menahan United dengan skor 0-0 di 45 menit pertama. Setelahnya United bangkit di babak kedua dan mencetak gol lewat Anthony Elanga, Mason Greenwood dan Marcus Rashford. Brentford memperkecil ketertinggalan dengan gol Ivan Toney. Kemenangan ini cukup krusial bagi United untuk terus merangkak naik ke zona Eropa. Setan Merah mulai memperbaiki performanya. Bruno Fernandes tidak mencetak gol di pertandingan kali ini, tetapi permainannya penting untuk kebangkitan United di babak kedua. Gelandang Portugal ini membuat 2 assist untuk gol Mason Greenwood dan Marcus Rashford. Dia juga memainkan peran inisiator serangan dengan sangat baik. Bruno Fernandes membuat total 2 tembakan, 78 sentuhan, 81% umpan sukses, 4 umpan kunci, 4 tendangan sudut, 1 tackle sukses, dan memenangi 2 duel udara. Aksi Bruno Fernandes diganjar rating 8.0 versi WhoScored. Dia juga terpilih sebagai pemain terbaik versi Premier League. Sedangkan pemain terbaik versi penggemar yang dilakukan voting oleh pihak United, David De Gea terpilih sebagai Player of the Match. Cristiano Ronaldo ngambek, pelatih Manchester United jelaskan alasan mengganti CR7 dengan Maguire. Pelatih United Ralf Rangnick menanggapi sikap Ronaldo yang ngambek dalam laga melawan Brentford pada Kamis tadi. Ronaldo terlihat sangat marah setelah Rangnick menarik keluar dirinya pada babak kedua, ketika United telah unggul 2 gol lewat Anthony Elanga dan Mason Greenwood melawan Brentford. Rangnick memutuskan untuk mengganti Ronaldo dan memasukkan Harry Maguire pada menit ke-71. Ronaldo seakan bergumam pada dirinya sendiri dengan marah sebelum menatap ke arah Rangnick selaku pelatihnya. Menyikapi ngambeknya salah satu pemain bintangnya tersebut, Rangnick mencoba memberikan penjelasan setelah selesainya laga. Rangnick menganggap ngambeknya sosok pemain Portugal tersebut hal yang wajar. Hal ini mengingat Ronaldo merupakan seorang penyerang yang selalu ingin mencetak gol. Hanya saja Rangnick memiliki alasan khusus untuk menarik Ronaldo lantaran sang pemain baru pulih dari cedera. Itu hal normal. Seseorang penyerang ingin mencetak gol, tetapi dia baru pulih dari cedera, ujar Rangnick dilansir dari BBC. Penting diingat bahwa kami masih memiliki laga penting lainnya yang akan datang, ungkap Rangnick.
Lebih lanjut, Rangnick mengungkapkan penting bagi timnya untuk bisa mempertahankan keunggulan, sehingga dia lebih memilih menarik Ronaldo dengan menggantikan pemain berposisi back. Juru taktik Jerman tersebut tidak ingin pengalaman gagal menang melawan Aston Villa terulang kembali pada laga melawan Brentford. Alhasil, keputusan menarik keluar Ronaldo diharapkan bisa menyolidkan lini pertahanan United agar lawan tidak bisa menyamakan skor lagi. Setelah apa yang terjadi di Aston Villa, kami harus mempertahankan keunggulan kali ini. Penting bagi kami untuk kembali ke 5 back, dan kami ternyata tidak bisa menjaga clean sheet. Penting untuk memastikan hal lainnya tidak terjadi, ungkap Rangnick. Keputusan Rangnick tergolong tepat lantaran United akhirnya berhasil menyegel kemenangan meski gawang timnya harus kebobolan 1 gol. Olga perpanjang kontrak, United tidak akan bekukan Paul Pogba. Manajer United Ralf Rangnick membeberkan rencananya terkait Paul Pogba. Dia menegaskan bahwa sang gelandang akan tetap bermain meski dia tidak mau memperpanjang kontraknya. Pogba saat ini memasuki bulan-bulan terakhirnya sebagai pemain United. Dia akan resmi berstatus bebas transfer di akhir musim nanti. United sudah berupaya memperpanjang kontraknya, namun dia menolak, sehingga beberapa pihak menilai United lebih baik membekukannya hingga kontraknya habis. Ketika ditanya kemungkinannya apakah Pogba akan dibekukan dari timnya, begini jawaban Rangnick. Tidak, dia akan bermain, bukan Rangnick kepada United TV. Rangnick menyebut bahwa Pogba akan tetap mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi di skuad United selama dia tetap bersikap profesional di sisa kontraknya. Di pertandingan sebelumnya, saya juga memainkan Nemanja Matic, padahal kontraknya juga sudah mulai habis. Jadi ini tergantung pada bagaimana sang pemain mengatasi situasinya saat ini. Jika sang pemain tetap bersikap profesional dan juga masih bermain dengan ambisius, maka saya akan memainkan sang pemain meskipun kontraknya habis di musim panas nanti, ungkap Rangnick. Rangnick menilai sekarang semua tergantung pada Pogba. Jika sang gelandang masih berkomitmen untuk bermain, maka mereka tidak akan membiarkannya duduk di bangku cadangan. Bagi saya, yang terpenting bukan berapa lama sisa kontrak sang pemain, melainkan seberapa ingin dia bermain untuk tim ini. Saya ingin melihat seberapa siap mereka secara emosional dan fisik untuk bermain di dalam tim ini. Jika Pogba yang baru sembuh setelah 2,5 bulan cedera, lalu kini fit dan siap bermain, lalu dia menunjukkan kepada seluruh dunia kemampuan yang dia miliki, maka kenapa saya tidak boleh memainkannya, ungkap Rangnick. Pogba saat ini sudah berlatih di skuad United, namun dia masih belum cukup bugar untuk bermain. Gara-gara gaji, Juventus bakal niat pinjam Anthony Martial dari United. Direktur Juventus, Maurizio Arrivabene, mengklaim bahwa klubnya tidak lagi ingin meminjam Anthony Martial dari United pada bursa transfer Januari. Arrivabene menambahkan bahwa tingginya permintaan gaji Martial menjadi penghalang bagi Juventus untuk meminjam pemain Prancis itu. Martial dikabarkan telah menyatakan niatnya untuk meninggalkan United bulan ini kepada pelatih sementara Ralf Rangnick. Karir Martial sekarang benar-benar sudah berakhir di United setelah dia terlibat perseteruan dengan Rangnick yang menuduhnya menolak berada di dalam skuad saat Setan Merah ditahan imbang oleh Aston Villa. Pemain berusia 26 tahun itu kemudian membantah pernyataan Rangnick dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menolak bermain untuk United. Situasi yang dialami pemain timnas Prancis itu telah menarik niat dari Juventus, Newcastle United, dan klub La Liga Sevilla. Laporan dari 90 Min pekan lalu mengungkapkan bahwa raksasa Italia itu telah membuka pembicaraan dengan United dengan maksud untuk meminjam Anthony Martial hingga sisa musim ini. Namun Juventus tampaknya terhalang dengan permintaan gaji sang pemain, yang juga menjadi penyebab Sevilla menghentikan pembicaraan untuk mendatangkannya. Tidak ada angka-angka itu, tidak, kami bahkan tidak akan membahasnya pada angka-angka tertentu, kata Arrivabene kepada Sport Mediaset. Dengan kondisi saat ini, biaya pinjaman dan pembayar gaji penuh itu bukan kesepakatan yang layak bagi kami. Mengingat angka-angka tertentu, tidak ada pembicaraan lanjutan. Kami tidak mengharapkan diskon apapun dari Manchester United, ungkap Arrivabene.